Halo guys, selamat datang di channelku. Di video kali ini aku akan merekomendasikan ke kalian manhwa yang bisa kalian tonton di kala senggang atau ada waktu berlibur-libur kayak gitu. Yang pertama adalah Solo Leveling. Komik manhwa ini berasal dari Korea Selatan yang saat ini mereka sudah merilis season keduanya. Untuk latar belakang ceritanya, 10 tahun sebelum cerita di komik ini dimulai, dunia nyata terhubung dengan dunia monster melalui portal yang disebut Gate. Setelah itu, sebagian orang menerima kemampuan khusus yang membuat mereka menjadi hunter yang bisa membasmi monster-monster di dalam Gate tersebut. Nah, Solo Leveling ini berfokus ke karakter bernama Sung Jin Woo. Awalnya ia adalah seorang hunter lemah dan dijuluki hunter terlemah di dunia oleh para hunter-hunter di Korea Selatan karena dia termasuk peringkat paling rendah yakni ranking E. Karena dia bertujuan untuk menyelamatkan ibunya, jadi dia tetap memaksakan diri untuk menjadi hunter. Dan pada saat ingin menjelajah Gate, Sung Jin Woo malah mendapatkan quest rahasia yang membuatnya memiliki kemampuan untuk naik level. Sung Jin Woo pun kemudian memburu monster dan meningkatkan level menjadi hunter paling kuat. Yang kedua adalah Tales of Demon and Gods. Ini merupakan komik dari Cina, yakni manhwa. Tales of Demon and Gods ini bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Nieli yang terlahir kembali menjadi bocah berusia 13 tahun setelah mati di tangan makhluk jahat. Komik ini mirip seperti anime Re:Zero yang ketika mati mengulang kembali ke awal. Meskipun di dalam kelas, Nieli merupakan murid yang paling payah dalam hal bakat karena dia sudah mempunyai pengalaman-pengalaman di masa depan, tepatnya sebelum dia mati, jadi dia memiliki pengetahuan-pengetahuan lebih daripada teman-temannya yang lain. Dia pun berusaha untuk membantu teman-temannya agar menjadi lebih kuat dan bisa melindungi kota-kotanya dari serangan makhluk jahat. Jadi ini merupakan cerita dari Nieli yang berusaha merubah masa depan karena hancurnya kotanya dan kematian kekasihnya. Yang ketiga ada Tower of God. Komik ini berasal dari Korea Selatan yakni manhwa, dan komik ini sendiri sudah diadaptasi menjadi anime di bulan berapa gitu, lupa juga saya. Karena saya sendiri juga belum nonton animenya, hanya sebatas membaca manhwanya. Jadi komik ini bercerita tentang sebelumnya komik ini bisa kalian baca di webtoon. Ya lanjut, komik ini bercerita tentang karakter yang bernama Bam ke-25. Kalau di animenya Yoru ke-25 atau di Indonesianya Malam ke-25. Tepatnya dia lahir pada malam ke-25. Jadi Bam tadi menghabiskan hidupnya terperangkap di bawah menara yang luas dan misterius. Dan dia berdua bersama dengan teman dekatnya yakni Rachel. Ketika Rachel memasuki menara, Bam berhasil membuka pintu masuk ke menara secara tidak diundang dan harus menghadapi berbagai ujian di setiap lantai menara. Jadi sambil mencoba untuk menemukan Rachel, di setiap lantai itu juga akhirnya Bam bertemu dengan teman-teman baru yang membantu Bam untuk mencapai puncak menara. Yang keempat ada Ranker Who Live Second Time. Ini komik dari Korea lagi, manhwa. Jadi manhwa ini menceritakan seorang kakak yang bernama Cha Yun Woo yang mencari adik kembarnya, akan tetapi dia malah menemukan sebuah fakta bahwa sang adik telah meninggal dunia di dunia lain yang bernama Obelix.
yakni Menara Dewa Matahari. Jadi kenapa adiknya bisa ke dunia lain? Karena pada saat itu ibu dari dua saudara kembar ini lagi sedang sakit dan dia mendapat kabar bahwa ada obat untuk menyembuhkan ibunya di dunia lain. Akan tetapi malah naas, adiknya ini malah meninggal di dunia lain itu yang dihianati oleh teman-temannya. Jadi sang kakak pun memutuskan untuk mencari tahu di mana adiknya meninggal dan berkeinginan untuk membalaskan dendamnya. Yang kelima ada My Wife is Demon Queen. Komik ini berasal dari Cina lagi, yakni manhwa. Komik ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Xiang Ye yang dibawa ke dunia lain oleh tetua iblis dikarenakan suku iblis sendiri sedang mengalami kehancuran atas pengkhianatan dari bawahan dari ratu iblis tersebut. Jadi sang main karakter tersebut mendapat ramalan dari tetua tersebut bahwa dia yang akan menyelamatkan suku iblis dan membantu ratu iblis tersebut mendapatkan kembali tahtanya. Komik ini penuh akan action dan juga ada bumbu romansnya juga sedikit guys. Yang keenam ada Tomb Raider King. Tomb Raider King bercerita tentang So Jae-hoon, seorang pemburu relik yang dihianati atasannya, seorang bos organisasi pemburu. Ia mendapat kesempatan kedua untuk mengulang petualangannya, sama seperti Tales of Demon of Ghost tadi yang mati kembali lagi. Ia mendapat kesempatan kedua untuk mengulang petualangannya atau kembali ke masa lalu dengan adanya pengetahuannya dari masa depan. Dia berusaha mencari relik yang bisa membuatnya lebih kuat membalas dendam kepada bosnya yang mengkhianatinya. Tomb Raider King ini satu studio dengan solo leveling itu guys, jadi mukanya agak mirip-mirip sedikit. Lanjut, yang ketujuh, Beginning After the End. Komik ini berasal dari Korea Selatan, manhwa. Komik ini menceritakan tentang Arthur Lewin yang direinkarnasi atau dilahirkan kembali sebagai anak kecil di dunia lain yang erat akan sihir dan kesatria. Dan kebetulan juga Arthur Lewin ini reinkarnasi dari seorang raja yang dihianati. Jadi lanjut ke ceritanya, karena dia masih memiliki pemikiran orang dewasa, agak mudah baginya untuk membaca buku di usia muda. Oleh sebab itu, ketika masih kecil, dia sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir yang anak di usianya sendiri masih belum ada yang bisa. Yang ke-8 adalah Rabbit Urban Immortal Cultivator. Agak susah, agak panjang. Ini berasal dari Cina, manhwa. Bercerita tentang Shen Pan yang terlahir kembali ke 500 tahun yang lalu. Mirip seperti Tales Demon and God tadi, cuma bedanya latar belakangnya bukan di zaman dulu, tetapi dunia modern. Jadi sang MC balik ke dunia manusia 500 tahun yang lalu dan berusaha untuk terus meningkatkan kultivasinya. Yang ke-9 ada Martial Fic. Komik ini menceritakan tentang Yang Kai, murid dari sekolah bela diri yang diremehkan karena selama 3 tahun dia tidak ada kemajuan sama sekali dengan bela dirinya tersebut. Akan tetapi secara kebetulan ia mendapatkan sebuah buku kuno yang berwarna hitam yang misterius. Nah, dan berkat buku dan latihan keras, Yang Kai berusaha untuk menjadi yang terkuat. Komik ini ada juga bumbu-bumbu romansnya dan actionnya agak lumayan bagus juga. Kalian bisa baca juga ini guys. Yang ke-10 Apotheosis. Ini manhwanya sudah mencapai 600-an kalau tidak salah. Jadi agak panjang sudah chapternya. Lanjut. Apotheosis ini bercerita tentang Luo Zheng yang lemah dan dijadikan samsak tinju selama 2 tahun. Mirip seperti Martial Fic tadi yang diremehkan.
Dan dia juga bernasib sama seperti Marty Opik. Keberuntungan pun didapat olehnya setelah membakar buku aneh. Dia pun bertekad untuk menjadi yang terkuat dan menyelamatkan adiknya yang ditangkap oleh villain apoteosis ini. Yang ke-11 ada Return Magic Sword Be Special. Jadi ini komik dari manhwa Korea Selatan. Ceritanya di akhir zaman, di komik ini beberapa orang kuat menyelesaikan sebuah misi untuk menyelamatkan dunia. Di akhir misinya tersebut ternyata dia dan kelompok partinya gagal untuk membunuh monster tersebut. Mereka pun malah mati. Akan tetapi MC malah kembali ke masa lalu. Yang ke-12 ada The Gamer. Ini juga ada di webtoon guys, sama seperti Tower of God. Kalian bisa bacanya di line webtoon. Jadi kembali ke ceritanya. Komik ini bercerita tentang seorang murid SMA yang memperoleh kekuatan misterius, yaitu melihat dunia nyata seperti game. Maksudnya adalah kekuatan untuk bisa melihat level seseorang dan status seseorang seperti game, seperti XP, MP, INT, STR, dan lain-lain. Semua terpampang dengan jelas bagi dirinya, bahkan apabila dia mendapatkan sebuah rintangan dan hambatan, misalnya disuruh emaknya buat belanja ini misalnya bagaikan. Jadi ada sebuah quest pada dirinya muncul. Jadi ketika dia menyelesaikan quest tersebut, dia akan mendapatkan reward berupa XP seperti itu. Yang ke-13 adalah The God of High School. Sama seperti Tower of God tadi, manhwa ini sudah mendapatkan adaptasi anime. Jadi langsung ke sinopsis ceritanya. Suatu hari seluruh negara mengadakan turnamen antar sekolah dan persilatan di dunia untuk mencari petarung hebat di negaranya. Pemenang dikabarkan dapat dikabulkan satu permintaan apa saja yang dikehendakinya. Salah satu pemuda dari Korsel, Morijin, memiliki keahlian taekwondo. Dari kecil berkeinginan untuk memenangkan turnamen besar. Morijin juga memiliki beberapa sahabat, yakni Han Daewi dan Yomira. Dan yang terakhir merupakan komik dari Cina lagi, judulnya Battle Through the Heaven. Cerita ini berfokus pada Xiao Yan, seorang remaja yang bertekad untuk tidak mempermalukan keluarganya ketika tunangannya memutuskan untuk tidak jadi bertunangan gitu. Agar tidak memalukan keluarganya, dia berusaha untuk menjadi lebih kuat. Dia pun berlatih keras sambil dibimbing oleh seorang hantu jiwa yang bersemayam dalam cincin peninggalan ibunya. Xiao Yan memulai petualangannya. Nah, ini rekomendasi manhwa dari aku guys, 14 ini. Jika viewsnya banyak, nanti akan ada part keduanya. Rekomendasi lagi, baik itu manga, manhwa. Jadi, sampai jumpa di next video.